لله الموجود أن أزال وأبدا إلى مكانه. والصلاة والسلام على أمان أكمل على سيدنا محمد سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير قائلين في محكم كتابه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في سراء وضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema Raih Surga dengan Akhlak Mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemuliaan akhlak adalah salah satu sifat para nabi, para wali dan orang-orang soleh. Dengan kemuliaan akhlak, keluhuran derajat diperoleh dalam surga tertinggi yang diraih. Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai insan yang berakhlak agung di dalam firman-Nya, wa innaka la'alal khuluqi azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan balasan bagi orang yang berakhlak mulia kelak di kehidupan akhirat dalam sabdanya, ana za'imun bibaiti fi rubadil jannati liman tarakal mira'a wa ikkana muhim wa bibaitin fi wasatil jannati liman tarakal ghadiba wa ikkana mazihan wa bibaitin fi a'lal jannati liman hasanal khuluqa. Maknanya, aku adalah penjamin istana di surga bagian bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya meskipun ia benar, dan dengan istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia bercanda, serta istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak mulia. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, akhlak mulia mengandung 3 makna sekaligus yang tidak terpisahkan satu sama lain. Yang pertama, berbuat baik kepada semua orang, kepada siapapun tanpa pandang bulu, tanpa berharap balasan dan imbalan apapun dari orang yang kita perlakukan dengan baik. Kita berbuat baik kepada seseorang bukan dengan niat supaya orang itu membalas kebaikan kita, atau dengan niat agar orang itu juga memperlakukan kita dengan baik. Kita berbuat baik kepada orang lain semata-mata dilandasi niat ingin menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu hal biasa, hampir semua orang mampu melakukannya. Akan tetapi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita itu baru hal luar biasa. Sangat sedikit
yang mampu melakukannya, dan inilah yang disebut dengan kemuliaan akhlak. Akhlak mulia yang kedua yaitu bersabar atas perlakuan buruk orang lain. Ketiga yaitu menahan diri untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akhlak yang mulia adalah sebab tersebarnya kasih sayang dan saling cinta di kalangan masyarakat. Sebaliknya, akhlak yang buruk biasanya melahirkan saling benci, saling hasud, dan saling dengki. Marilah kita teladani apa yang dilakukan baginda Rasulullah SAW terhadap seorang rabi atau pendeta agama Yahudi. Rabi itu bernama Zaid bin Sya'yah atau lebih populer dengan panggilan Zaid bin Sanah. Ia pernah membaca di sebuah kitab kuno bahwa Nabi akhir zaman salah satu cirinya adalah perlakuan seburuk apapun terhadapnya tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap santun dan sabar. Zaid kemudian ingin menguji apakah sifat itu ada pada diri Muhammad Rasulullah. Ia lalu menghutangi Nabi dengan hutang yang disepakati temponya. 3 hari sebelum jatuh tempo, Zaid mendatangi Nabi untuk menagih hutang dengan kata-kata kasar yang memancing kemarahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang kala itu berada di dekat Nabi hampir saja mencelakai Zaid dan membunuhnya. Rasulullah dengan sabar dan santun spontan mencegah apa yang ingin dilakukan oleh Umar. Melihat hal itu, Zaid langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Masya Allah. Demikianlah yang terjadi jika seorang pendakwah berakhlak mulia. Rasulullah SAW adalah teladan yang sempurna bagi siapapun yang ingin berterjun dakwah di tengah-tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhlak yang mulia juga ditunjukkan oleh seorang cucu baginda Nabi SAW, yaitu Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum yang berjuluk As-Sajjad Zainal Abidin. Suatu ketika beliau berwudu dengan dibantu oleh salah seorang budak perempuannya. Sang budak memegang sebuah teko yang berisi air dan dituangkan sedikit demi sedikit untuk diambil Imam Zainal Abidin dan dibasuhkan ke anggota-anggota wudu. Tiba-tiba teko itu lepas dari genggaman yang sang budak dan jatuh mengenai kepala Imam Zainal Abidin. Seketika kepala beliau luka dan mengucurkan darah. Budak perempuan itu gemetar badannya dan sangat takut. Lantas sang budak berkata, "Wahai tuanku, wal kadhiminal ghaidh." Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu menahan amarah. Sang imam berkata, "Aku telah menahan amarahku." Budak itu melanjutkan potongan ayat berikutnya, "Wal afina 'anil nas." Yaitu orang-orang yang bertakwa juga adalah mereka yang memaafkan kesalahan orang lain. Imam Zainal Abidin berkata, "Aku telah memaafkanmu. Silahkan pergi engkau sekarang. Aku merdekakan karena Allah Ta'ala." Hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma katama wada wa huwa qadirun ala an yunfiqad. Da'allaha azza wa jalla ala ru'usil khalaqi bahwa qiyamah hatta yukhayyiru ma min atiquri sya'a." Maknanya, barang siapa yang menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat hingga ia dipersilahkan memilih dari mana yang ia kehendaki. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi, dan ia berkata ini hadis hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mencapai derajat
sebagai orang yang berakhlak mulia dibutuhkan perjuangan yang berat dan terus-menerus melawan hawa nafsu. Ditambah lagi dengan perjuangan yang berat dan tiada henti melawan godaan setan. Oleh karena itulah seseorang yang berakhlak mulia disejajarkan derajatnya oleh Rasulullah SAW dengan orang yang selalu menghidupkan malam dengan sholat malam dan berpuasa penuh sepanjang tahun kecuali 5 hari yang diharamkan. Baginda Rasulullah SAW menegaskan, innal mu'minuna la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Sungguh dengan kemuliaan akhlak seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa sepanjang tahun kecuali 5 hari yang diharamkan dan mendirikan sholat malam sepanjang tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Bahkan Rasulullah SAW menggolongkan kemuliaan akhlak sebagai tanda kesempurnaan imam dalam sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Maknanya, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal alai wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawah innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa ya nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma adfa' anna al bala'a wal ghula'a wal waba'a wal fahsya wal munkar wal baghya wal syuyufal mukhtalifat wasyada'i wal hiba wal mihan ma dhara minha wa ma batan min baladina ma hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.